Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, teman-teman yang baru join, kedengeran nggak nih kita? Keren kok pagi semuanya. Pagi. Welcome everyone. Ini eh, kita mulainya mungkin kayak in 2-3 minutes ya, kita tunggu yang lain dulu. Soalnya ini kan lagi minggu malam nih di Indonesia. Mungkin baru pada pulang, habis keluar. Yang bisa pakai cam, ini ya, bisa tolong nyalain webcamnya aja ya. Jadi biar kelihatan mukanya. Asri lagi di mana, Sri? Lagi di Wellesley nih. Lagi di Wesley. Gimana so far this week? This week aku belum tidur dari kemarin. Kemarin Busy. aku habis ikut hackathon dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam Hmm. Hackathon di mana? di Babson. Jadi kayak ada AI hackathon gitu. Mereka kerja sama Microsoft. Terus kayak kita pitching ideas eh, yang udah sampai prototype gitu. Wow, luar biasa memang. Itu hackathon keberapa yang kamu ikutin? Ke kebanyak banget. Jadi AI-nya itu eh kita tuh ada 3 topik. Bisa pilih yang pertama itu untuk support entrepreneur, yang kedua itu untuk support data privacy atau etik, terus yang ketiga itu untuk membuat hidup kualitas hidup yang lebih baik gitu. Wow, nice. Oke, ini kita udah ada 15 orang nih totalnya. Nah, mungkin karena waktunya udah 9:08, bisa kita mulai juga ya. Nanti kita benar bisa sambil tanya jawab more gitu di belakang kalau misalnya nanti ada orang-orang yang tertarik kayak apa sih hackathon gitu. Gimana sih cara ikut dan lain-lain tuh kita bisa ada tanya jawab juga. Mungkin kita mulai dulu acaranya. Thank you semuanya sudah join, sudah menyempatkan waktu untuk datang di malam hari ini di Indonesia. Kami dari Mata Garuda Amerika, tim Startup Hub. Jadi ini tim yang baru under Mata Garuda Amerika. Kita hari ini bikin acara tentang bagaimana sih cara menyiapkan pitch deck dengan baik gitu. Nah, mungkin sebelum kita mulai, aku memperkenalkan diri dulu kali ya, dan apa sih Startup Hub gitu. Nah, jadi salam kenal, namaku Sally Natalia. Saat ini lagi menempuh apa ya, mid career MBA di MIT Sloan Fellows MBA gitu. Nah, Mata Garuda itu apa sih? Mata Garuda itu adalah organisasi yang menaungi LPDP awardee di kalau kita di US gitu. Nah, di sini nih kita bikin salah satu badan yang namanya Startup Hub untuk kayak membangun ekosistem dan community startup-startup yang sebenarnya tujuan utama itu mungkin juga untuk LPDP Wardi sama alumni, tapi kita untuk umumnya kita akan buka ke publik gitu. Nanti akan ada banyak acara-acara, salah satunya kayak webinar ini. Terus kita juga akan coba bikin community untuk para founders startup di Indonesia, nggak cuma untuk yang LPDP Wardi aja. Nah, sama kita juga akan bikin kayak acara-acara kayak connecting event gitu, especially untuk LPDP Wardi nanti. Nah, ini salah satu acara kita dan nanti akan ada webinar-webinar lainnya gitu mengenai entrepreneur skills, how to create your pitch deck, how to mungkin nanti kayak how to manage your finance within startup. Kayak kita akan bikin kayak berbagai event gitu. Nah, di sini kita ada event pertama kita yaitu bagaimana cara membuat pitch deck yang baik dan benar sesuai dengan ada frameworknya. Jadi kita sudah ada Asri di sini. Asri ini aku perkenalkan dulu adalah sekarang masih student juga, LPDP Wardi juga. Asri sekarang menempuh second year MBA di Babson College di Boston.
Asri udah lama juga nih kerja di startup dari tahun 2016 gitu. Sebelum dia kuliah di MBA. Sekarang Asri adalah co-foundernya Mombis. Nah, Mombis itu apa sih? Nanti Asri bisa kenalin lebih lanjut. Tapi Mombis itu adalah platform yang membantu expecting mother dan new mother. Gitu ya. Nah, Asri, welcome. Thank you so much for your time. Halo, thank you Kak Sally. Hai semuanya. Halo. Ini aku pin biar kelihatan mukanya. Nah, bagaimana Sri? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kakak apa kabar? Aku baik. Nah, tadi Asri udah bilang sih kayak abis apa namanya? Hackathon kemarin. Ya, jadi kebetulan Asri ini dia ini banget nih aktif di apa ya entrepreneurial competitions, entrepreneurial events. Kita sering ketemu juga di MIT gitu untuk kayak ada acara-acara entrepreneurial. Nah, hari ini gimana Sri? Topiknya mau bawa apa nih? Jadi topiknya sekarang itu adalah gimana caranya kita menyusun pitch deck yang eh, tepat sesuai sama apa yang kita targetin gitu. Jadi nanti Hmm, akan aku share spill sedikit-sedikit karena sebenarnya pitch deck itu adalah salah satu hal yang bisa jadi kayak tiket gitu loh, tiket kita buat hmm, kemana-mana. Bisa itu tiket kita untuk lanjut, misalnya lanjut, contoh kita ikut kompetisi, bisa untuk lanjut kompetisi, atau misalnya kita punya tujuan fundraising, itu bisa jadi tiket kita buat ke tahapan selanjutnya. Karena seperti yang kita tahu kan, kalau kita pitching sama investor tuh biasanya ada multiple stage ya. Jadi nggak sekali pitching lo langsung deal. benar, Mungkin kalau misalnya kalian Elon Musk bisa jadi, cuman kan kita manusia biasa sekarang. Nggak, benar, benar, benar. nggak manusia sih. Dan Kayak gitu. pitching itu kenapa penting banget sih Sri? Kalau misalnya aku dengar kan, oh pitching tuh very important nih, dia kayak jadi salah satu ya apa ya kayak pembuka jalan gitu kan Mhm. buat para founder atau calon founder. Kenapa tuh? Karena menurut aku, kan kalau misalnya ngomongin startup ya, day to day basis itu kan kita yang ngerti. Tapi nggak mungkin kita tunjukin semuanya ke investor atau ke calon co-founder atau ke calon customer gitu. Jadi eh, kalau kata salah satu mentorku, Mas Natali, dulu dia ex-tiket.com, dia Hmm. bilang startup itu harus bisa nunjukin datanya di pitch deck-nya itu kayak orang pakai bikini. Cila. Kayak orang pakai bikini jadi semuanya kelihatan. Enggak. Jadi kalau orang pakai bikini itu kan mereka nggak diliatin semuanya. Jadi Hmm. kamu show off apa yang mau kamu liatin. Tapi kalau misalnya ternyata kamu punya, oh tapi kok data-data ini kurang menarik ya. Oh tapi kok data-data ini kurang oke ya. Kalau buat tunjukin ya nggak usah Hmm. ditunjukin gitu. Makanya kalau bikini kan ada daerah-daerah tertentu yang tertutup, tapi ada yang kebuka kayak gitu. Oh wow, I never heard that. Interesting. Berarti kayak pakai seperti orang pakai bikini, mungkin yang ditunjukin tuh yang kayak yang interesting part gitu ya. Dan Betul, yang betul. ditutupin gitu. Jadi terlihatnya menarik. Oke, Mm-mm. wow. Very visual. Oke. Mungkin bisa dimulai aja berarti ya Sri ya. Ini kayak Oke. teman-teman udah pada nungguin nih. Oke, nanti Oke. kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, langsung bisa ditulis aja terlebih dahulu, tapi nanti aku bakal jawabnya di akhir. Ya. Nanti mungkin di akhir kayak kita ada 10 menit sesi tanya jawab gitu ya. Yang mau nanya langsung nanti bisa angkat tangan. Ada caranya di sini di Zoom bisa langsung react atau bisa juga put di chat nanti aku lihat juga. Oke, Oke. Waktu dan tempat dipersilakan. thank you. Oke, oke. Hai teman-teman, sebelumnya thank you banget udah join di event kali ini. Jadi event kali ini itu sebenarnya akhirnya terinisiasi karena salah satu untuk mendukung salah satu program dari Mata Garuda yaitu Startup Hub, di mana kita tuh sebenarnya end goal-nya adalah connecting
memberikan kesempatan teman-teman LPDP atau teman-teman eh, alumni LPDP US supaya bisa punya kesempatan untuk connect ke venture capital gitu. Venture capitalnya untuk rencana saat ini itu kita fokusnya untuk venture capital yang ada di Indonesia. Di kalau misalnya kita sebenarnya ada beberapa kenalan venture capital juga di Amerika, tapi tergantung juga nanti kita bakal bantu teman-teman konekin sesuai sama market teman-teman gitu. Nah, seperti tadi yang udah dikenalin sama Kak Sally, aku sendiri sekarang mahasiswa di tahun kedua. Jadi saat ini aku kuliah di Babson MBA dan aku memiliki kesempatan yang menurutku ini adalah kesempatan yang nggak bisa aku akses selama aku uh, berstartup dari 2016. Jadi perjalananku mengenal startup itu dari 2016. Aku ikut beberapa acara, event, salah satunya adalah 1000 Startup Digital. Nah, di 1000 Startup Digital itu adalah kesempatanku untuk pitching pertama. Dan kalau misalnya teman-teman punya pengalaman pitching dan menurut teman-teman itu kurang mengenakan, itu juga terjadi di aku gitu. Jadi pitching pertamaku jelek banget. Aku dapat komentar dari Mbak Alamanda Santika. Dia bilang, kamu pitching apa jadi bintang iklan kamu? Suara kamu kayak orang lagi iklan gitu. Terus aku kayak, gitu. Tapi di situ aku jadi belajar karena kan aku ngeliat orang lain juga kan. Oh, tim lain kalau pitching ternyata dia kayak gini caranya. Oh, ternyata tim ini kayak gini caranya gitu. Dan karena aku, sebenarnya aku itu eh, kurang fluent dalam bahasa Inggris. Nah, jadi aku selalu ngerasa bahwa eh, public speaking atau pitching itu adalah sebuah hal yang sangat amat menakutkan gitu. Sampai beberapa kali aku pitching itu rasanya eh, keringet dingin, terus kayak blank semuanya gitu. Makanya akhirnya aku mencari tahu nih, gimana sih cara aku untuk bisa overcome itu, untuk menghadapi itu. Ternyata cara yang paling ampuh adalah aku harus bikin pitch deckku sendiri. Jadi aku nggak akan pernah mau pitchingin sesuatu yang dibikin orang gitu. Meskipun nanti orang lain bikin, eh, nanti aku bakal ubah-ubah dengan eh, caraku atau styleku sendiri supaya flow-nya itu oke gitu. Nah, ini beberapa foto. Ini waktu aku ikut kegiatan Sandbox MIT di Summer. Dan ini waktu aku pitching di eh, salah satu program Babson, yaitu Babson Acceleration Club, dan kita menang 2 kategori. Yang pertama adalah Women Entrepreneur, yang kedua adalah top 3 pemenang, gitu. Oke, lanjut langsung ke pitch deck. Jadi untuk hari ini kita memang fokus untuk bantu teman-teman supaya bisa, mungkin teman-teman ngerti ya format pitch deck yang baik itu seperti apa. Cuman kali ini kita mau emphasize aja supaya teman-teman dengan penuh kesadaran memahami sebenarnya apa yang teman-teman bikin itu untuk apa, untuk siapa, dan kenapa gitu. Nah, kalau ngomongin pitch deck itu bentuknya ada macam-macam, tergantung sama audiens kita siapa. Pitch deck untuk investor isinya pasti berbeda sama pitch deck untuk co-founder. Misalnya kita mau cari co-founder atau stakeholder, apa yang kita tampilkan balik lagi eh, di situ isinya akan berbeda sama apa yang kita tampilkan kalau misalnya kita pitching juga ke customer gitu. Jadi ada baiknya kalau teman-teman punya beberapa version untuk pitch deck gitu. Nah, ini sebenarnya materi ini aku juga ambil dari beberapa inkubasi yang pernah aku dapetin. Eh, jadi harapan kita sebenarnya di Startup Hub itu kita tuh bisa memberikan teman-teman akses materi-materi, akses resources
Mungkin nanti akan ada ke depannya akan ada akses one on one expert kalau misalnya possible itu Kak Sally dan tim eh, nanti bisa di request ya. Eh, yang teman-teman nggak bisa dapetin eh, misalnya teman-teman ada di tempat lain. Karena aku ngerasain sendiri eh, sebenarnya Babson itu kan tempatnya nggak di Boston banget ya. Cuman kelebihannya adalah karena kurikulum kita itu nggak sepadat kampus-kampus lain, kita jadi punya opportunity untuk kayak tadi yang Kak Sally bilang, untuk ikut program-program yang ada di daerah-daerah lain, misalnya join eventnya BU, join eventnya MIT, join eventnya Harvard, eh, dan kalau misalnya teman-teman tahu, setiap kampus tuh biasanya kan mereka punya event startupnya masing-masing dan itu hanya bisa diakses oleh mahasiswanya. Nah, kelebihannya kita ada di LPDP atau mungkin teman-teman yang eh, belum daftar LPDP, teman-teman harus daftar lah promo. Sekalian promosi ya. Eh, eh, itu adalah kita tuh saling kenal satu sama lain gitu. Jadi kalau misalnya aku tuh biasanya kalau di eh di Boston sini aku bilang Indonesian knows Indonesian gitu. Karena aku ngerti nih teman-temanku yang di BU siapa. Aku punya nih koneksi di MIT siapa. Jadi ketika ada program kayak contohnya ada Mbak Okta. Mbak Okta kasih aku info kayak, Mbak ini ada hackathon nih. Mbak ini ada acara ini nih. Atau enggak Duita dari Harvard. Dia bilang kayak, Mbak kita join event ini nih gitu. Jadi itu adalah kelebihan kalau misalnya teman-teman join LPDP. Mantap. Nah, langsung yang kita bahas hari ini adalah fokus ke pitch deck untuk investor. Karena balik lagi, kita pingin banget nih nanti teman-teman eh, sudah pitch, pitch decknya akan ready untuk kita konekin sama investor. Karena so far kita sudah ada beberapa investor yang siap untuk mendengarkan atau mau memberikan feedback ke pitch decknya teman-teman gitu. Tapi seperti yang aku bilang di awal, pitch deck tuh invitation. Maksudnya kayak itu adalah sebuah kartu sakti gitu loh. Teman-teman nanti akan berlanjut ke eh, meeting-meeting selanjutnya atau enggak sama investor gitu. Dan pitch deck itu juga jadi sebenarnya cerminan ya. Mungkin pitch deck itu hanya menampilkan 0,0001% dari apa yang teman-teman udah kerjain. Tapi dari situ investor tuh bisa nilai nih, lo sebenarnya niat nggak sih bikin pitch decknya? Lo sebenarnya niat nggak sih, maksudnya di startup ini gitu, di sesuatu yang kamu bikin gitu. Dari apa? Dari pitch deck gitu. Jadi seperti biasa, pitch deck diawali company name, website, kontak email. Nah, terus di halaman selanjutnya, kalau misalnya bisa, teman-teman langsung kasih tahu nih eh, bold mission statement dari company teman-teman itu apa gitu. Karena ini adalah kalau misalnya teman-teman mau ngekasih kayak punch-nya bisa di sini dan di halaman berikutnya. Nah, problem statement. Jadi di problem statement ini kalau bisa teman-teman itu masukin angka-angka. Kenapa kok angka-angka? Karena em, manusia itu akan lebih mudah mencerna sesuatu atau mengingat sesuatu yang berkaitan sama angka. Misalnya contoh, eh, karena aku itu eh, lagi mengembangkan Mombis, jadi aku kasih misalnya 7 dari 10 ibu itu mengalami postpartum depression. Dan banyak di antara mereka nggak sadar kalau mereka punya eh, atau terkena postpartum depression gitu. Jadi langsung dikasih 7 dari 10. Tapi angka itu harus real. Jadi teman-teman harus research angka-angka yang sekiranya berkaitan sama problem yang kalian try to solve gitu. Terus make sure bahwa itu tuh beneran pain.
Maksudnya gimana? Maksudnya adalah contohnya yang berkaitan sama itu mungkin angka kematian atau misalnya, oh ternyata setiap tahunnya Indonesia mengalami kerugian berapa ratus triliun karena titik-titik-titik. Contohnya ya. Atau enggak biasanya waktu. Oh ternyata manusia itu menghabiskan waktu 7 sampai 10 jam per minggu hanya untuk eh, commute bolak-balik. Misalnya contohnya kayak gitu, gitu. Dan teman-teman harus make sure bahwa angka yang teman-teman tampilin itu adalah angka yang paling oke buat nunjukin bahwa pain pain itu benar-benar eh, terasa gitu. Terus teman-teman harus bisa kasih tahu em, solusi-solusi yang sekarang itu nggak bisa nge-solve eh, permasalahan yang ada saat ini gitu. Jadi ini adalah men-trigger orang-orang buat kayak penasaran. Oh, sebenarnya problem ini itu akarnya apa gitu. Nah, terus kalau misalnya ngomongin problem, eh, salah satu mentorku tuh bilang jangan sampai yang kita tunjukin problemnya adalah sebenarnya itu bukan akar masalahnya gitu. Jadi teman-teman harus make sure bahwa problem yang kalian tunjukin itu benar-benar eh, akar, bukan cuma simptom. Nah, perbedaan problem sama akar, eh, perbedaan simptom sama akar adalah contohnya gini, kalau misalnya simptom nih, orang sakit em, usus buntu gitu. Simptomnya apa? Simptomnya demam gitu. Nah, misalnya nih orang usus buntu simptomnya demam. Kalian merasa demam adalah permasalahan utamanya. Kalian kasih tuh Panadol. Mau sampai kapan juga usus buntunya tetap usus buntu kan? Maksudnya lukanya, infeksinya, penyakitnya masih akan ada karena nggak tersolve gitu. Jadi make sure teman-teman tidak meng-highlight sesuatu yang cuma simptom gitu. Terus setelah tadi problem, eh, teman-teman nunjukin angka-angka, terus eh, di solution itu teman-teman itu kasih tahu nih gimana produk teman-teman nge-solve hal tersebut. Apakah itu faster, apakah itu lebih baik, apakah itu lebih mudah, apakah itu lebih efektif gitu. Terus gimana caranya teman-teman nge-solve problem yang tadi teman-teman udah highlight gitu. Dan kalau misalnya trikku selama ini, kalau bikin pitch deck adalah jangan teman-teman tunjukin semuanya. Jadi bikin investor itu penasaran, eh, kita kayak pancing-pancing investor aja, kita tampilin sesuatu yang membuat investor jadi kayak penasaran untuk bertanya-tanya lebih lanjut selanjutnya gitu. Tapi tapi teman-teman harus make sure bahwa teman-teman juga udah ready dan udah mempersiapin eh, possible question dari investornya itu apa aja gitu. Boleh kasih contoh nggak sih? Contohnya apa tuh? Contohnya nih, misalnya, misalnya solusi solusi yang kita kasih, misalnya eh, kita tunjukin eh, mock up-nya lah, mock up mock up dari produk kita gitu. Terus nanti kita highlight yang bagus-bagus, tapi kayak nggak usah terlalu banyak tulisan gitu. Jadi nggak usah dikasih banyak keterangan, tapi nanti kalau misalnya eh, investor nanya nih, misalnya solution nih, kita kasih solution. Tapi kita tahu nih solutionnya itu nanti akan menimbulkan pertanyaan. Contoh nih, Mombis. Aku kasih contoh, bukan promosi ya. Jadi misalnya, em, oke, nanti kita akan bantu ibu-ibu melalui AI yang udah kita training. Nanti kita kasih rekomendasi segala macam eh, sesuai sama eh, problem atau sesuai sama kebutuhan dari masing-masing ibu-ibu gitu dengan mereka memberikan data-datanya gitu. Nah, aku udah tahu nih kalau misalnya nanti tuh eh, aku harus ada HIPAA.
HIPAA lah, HIPAA, terus ada compliance GDPR, contohnya contohnya hal-hal yang teknis kayak gitu. Nah, tapi nggak aku tunjukin di situ. Nah, nanti itu salah satu yang terjadi di sandbox ya. Terus mereka tanya, oh, kamu tahu nggak kalau misalnya data-data yang kayak gitu tuh sangat riskan gitu. Nah, baru kita jelasin, eh, kita taruh itu di appendix, kita kasih tahu, iya betul, kita tahu ada resiko tersebut, makanya nanti kita tuh di infrastruktur akan ada compliance yang seperti ini, dan seperti ini. Nah, kalau misalnya kita tampilin di pitch deck awal, yang pertama itu mungkin akan bikin slide kita penuh, dan yang kedua itu nggak akan nge-trigger mereka untuk tanya gitu. Nah, tapi kalau misalnya mereka udah tanya dan kita udah ada jawabannya dan jawaban kita udah siapin, mereka bakal ngerti kayak, oh, dia tahu nih apa yang dia lagi lakuin gitu. Terus feel free untuk show grafik dan visual, balik lagi. Betul. Kenapa? Karena manusia makhluk visual. Emang iya? Iya kayaknya. Nah, ini nih, banyak dari kita tuh naruh tim itu di akhir kan. Aku nggak ngerti apakah eh, ini sebenarnya applicable untuk di Indonesia juga atau enggak. Tapi aku berkali-kali ketemu sama investor, venture capital, founder internasional, mereka selalu bilang taruh tim itu jangan di akhir. Bahkan itu bisa jadi red flag-nya eh, venture capital kalau misalnya kalian taruh di akhir. Hmm. Gitu. Alasannya kenapa? Alasannya adalah venture capital itu invest di orangnya. Ya. Venture capital itu invest, mereka harus tahu kalau misalnya kalian yakinin dong kalau misalnya kalian itu orang yang tepat untuk nge-solve problem ini. Kalian yakinin kita kalau misalnya tim kalian adalah orang-orang yang emang bisa execute solution eh, dari problem yang ada gitu. Makanya kalau misalnya orang cuma naruh eh, foto, terus nama, terus title doang, kayak, oh, Asri Wijayanti, CEO, itu tuh investor jadi kayak, kok begini, gitu. Jadi kalau eh, kalian ingin membuat investor yakin sama teman-teman, kasih tuh misalnya, oke, dia punya pengalaman sebelumnya, misalnya 10 tahun experience di eh, biotech, atau kayak, oke, the best back end programmer atau enggak pemenang apa atau enggak punya 10 research contohnya kayak gitu teman-teman bisa taruh di situ gitu. Hmm. Benar. Kemarin juga aku apa kayak dengar feedback bahwa biasanya ditaruh di awal, especially kalau misalnya itu relevan dengan startup yang lagi kita mau buat. Jadi kayak emphasize kalau misalnya kita punya real experience and we know what we are doing gitu kan. Itu jadi nilai plus 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 tuh udah set up the ground gitu kan. Betul betul exactly gitu. Terus selanjutnya advisor, kalau misalnya teman-teman advisor tuh menurut aku salah satu kuncian juga, apalagi kalau misalnya kalian nggak cuma asal cantumin, tapi kayak kalian bisa highlight gitu loh, si advisor itu nambah nambah apa. Contohnya misalnya aku dimentorin sama Alex, Alexandra nih. Nah, salah satu advisor Alexandra ini dia technical eh, advisor gitu. Jadi aku waktu aku ngenalin advisornya, aku bilang jadi Alexandra itu konekin aku sama multiple orang yang bisa solve di masalah eh, konekin kita ke healthcare insurance atau segala macamnya. Contohnya kayak gitu. Jadi kalian nggak cuma asal naruh nggak cuma asal naruh eh, muka-muka nama doang, tapi kalian harus jelasin kalau misalnya kalian di startup ini tuh kalian dapat apa dari si advisor ini. Gitu. Selanjutnya, how it works. Jadi kalian harus jelasin gimana sih produk kalian itu nge-solve masalah ini. Jadi kayak alurnya, flow-nya nggak harus terlalu teknikal, tapi bikin supaya mudah dicerna gitu loh. Jadi kayak orang awam, meskipun kalian nggak spesifik kayak, oh iya nanti ini di train
AI-nya di train sama ini segala macam terus gini 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 nggak perlu kayak sedapur-dapur kalian tunjukin nggak, tapi sesimpel kayak oke jadi nanti ibu misalnya ibu-ibu bisa chat di tab terus nanti akan muncul kayak gini eh responnya, terus nanti akan keluar recommendation, di recommendation itu nanti bisa ke selanjutnya gitu. Dan make sure kalau misalnya teman-teman akan menunjukkan demo itu harus di-record. Itu di-highlight banget. Kenapa? Karena waktu venture capital itu sangat mahal ya. Maksudnya sangat mahal adalah kayak misalnya nih kamu itu bikin meskipun akan ada opportunity selanjutnya, cuman eh, sebutlah kita punya kesempatan untuk pitching 5 menit gitu. Nah, di 5 menit ini akhirnya kita menghabiskan waktu 2 menit untuk eh, mengalami error dalam demo kita, itu sangat disayangkan gitu. Karena nggak lucu, cuma karena kita nggak prepare untuk record demo kita, akhirnya kita nggak lanjut ke tahapan selanjutnya gitu. Maksudnya tahapan selanjutnya bukan kompetisi ya, tapi kayak meeting untuk meeting dengan investor selanjutnya gitu. Terus market. Nah, banyak teman-teman mungkin kayak tidak menganggap market size itu adalah sebuah sebuah hal yang penting, tapi sebenarnya ini adalah hal-hal yang sangat penting yang harus teman-teman pahami betul dan angkanya itu teman-teman harus cari tahu betul gitu. Mungkin em, akan susah kalau misalnya teman-teman em, kurang memahami Tam Samsom, tapi kalau misalnya jadi itu kalau misalnya market size itu nggak akan bisa teman-teman kayak langsung kalian cari di Google kayak market size market ini kayak gitu. Tapi lebih kalau misalnya teman-teman itu bisa research one by one. Maksudnya one by one adalah kayak misalnya oke em, contohnya market size-nya Mangbis gitu. Yang kita pakai adalah angka angka kelahiran di 3 tahun gitu. Kenapa di 3 tahun? Karena yang kita sasar adalah ibu yang lagi hamil, which is itu kan misalnya dalam 1 tahun itu ada 4 juta nih, 4 juta nih yang lagi hamil. Terus yang melahirkan di tahun tersebut, berarti 4 juta sama 4 juta kan. Terus kita juga fokus untuk ibu yang raising their kids gitu. Makanya kita ambil untuk 3 tahun. Jadi kayak dikalikan 3 tahun gitu. Jadi 4 juta dikali 3 tahun. Kayak contohnya kayak gitu. Gitu. Jadi teman-teman harus ketika dapat data itu teman-teman harus mikir nih, oh gimana nih supaya market size kita itu menunjukkan sama sebenarnya yang mau kita sasar itu sesuai apa enggak gitu. Data sasaran kita sesuai atau enggak. Terus selanjutnya bisnis model. Tentu saja ini hal yang sangat menarik bagi investor gitu. Gimana sih company kalian itu dapat uang? Oh iya, kita mendapatkan uang dari misalnya contohnya eh, subscription yang eh, akan dibayarkan setiap bulan. Contohnya kayak gitu. Atau mungkin oh kita dapat uang dari ads. Eh, nanti kita kerjasama sama partneran sama brand-brand. Contohnya kayak gitu. Teman-teman pasti udah tahu lah. Pricing details, B2B, B2C, atau oh itu cuma one time payment untuk testing kits. Contohnya kayak gitu. Unit economics, customer acquisition cost, average revenue per user, gross margin, lifetime value, teman-teman masukin semua. Kalau misalnya teman-teman kayak gimana ya masukin yang sesuai atau yang dibutuhin, ingat teman-teman, kita punya ChatGPT. Bisa tanya ChatGPT. Jadi aku tuh karena saking selalu kepikiran ya, kalau misalnya teman-teman pasti relate deh. Lalu misalnya kalian udah jadi
startup founder, pasti akan ada tuh tiba-tiba kayak lagi mandi terus kepikiran, oh iya anjir, oh iya ya Allah, kita harus, oh iya kita bisa nih buat angka ini ditunjukin gitu. Langsung aja, kalian langsung brainstorm di ChatGPT, kalian akan merasakan kalian punya co-founder baru gitu. Jadi siapa co-founder kamu? ChatGPT. Enggak deh. Kalau bisa co-founder beneran lebih bagus. Terus matrix nih, matrix yang mengukur kesuksesan uh, startup kamu. Bisa jadi itu monthly active user atau misalnya churn rate kamu itu churn rate-nya rendah kayak gitu. Atau enggak customer satisfaction, partnership retention rate, conversion rate, atau banyak lagi matrix-matrix yang bisa kalian explore. Tapi ingat, make sure kalian masih mengingat konsep bikini itu. Jadi tunjukkan mana yang legit dan kalau misalnya kalian hide, nggak masalah. Itu bukan berarti kalian bohong. Tapi kalau misalnya kalian ditanya sama investor, jawab. Cuman nggak perlu kalian kayak, oh aku tunjukkan nih, aku sangat transparan. Nggak perlu gitu. Misalnya nih, oh eh monthly active usernya masih rendah. Nggak usah ditampilin. Terus kalau misalnya ditanyain, ya kalian jawab, tapi kalian pakai reasonable gitu loh. Oh iya, monthly active user kita memang masih rendah gitu. Tapi kita sekarang fokus untuk meningkatkan monthly active user dengan cara A, B, C, D kayak gitu. Jadi kalian harus ngerti nih, oh kekurangan aku di sini. Jadi aku ngerti nih cara mitigasinya seperti apa gitu. Terus kalian juga kalau bisa share gimana sih company kalian itu profitable-nya tuh tahapannya kayak gimana gitu. Karena kan nggak mungkin ya, akan sangat sedikit kalau misalnya kalian profitable di tahun pertama. Sebenarnya mungkin-mungkin aja, cuman sedikit. Terus selanjutnya tunjukkan KPIs-nya, proof point dari early traction. Misalnya, oh iya, dari 1.000 ibu yang udah pakai Mombis, itu 76% diantaranya mereka merasakan kondisi mental health yang lebih baik. Atau enggak, oh 60% dari mereka, mereka nggak sleep deprived, mereka nggak kekurangan waktu istirahat. Mereka mendapatkan waktu istirahat 8 jam per hari. Contohnya kayak gitu. Tapi itu sesuai sama contohnya teman-teman gitu. Buat ngasih tahu bahwa ya solusi yang kalian tawarin itu proven gitu. Terus list sign up bisa, early conversion data bisa ditaruh di situ, pilot data point bisa, sales pipeline bisa juga, customer feedback itu sangat legit menurut aku. Kayak kalian misalnya masukin real testimoni eh, dari ibu misalnya, oh setelah pakai Mombis, em, sekarang aku kalau ngasih ASI ke anakku eh, nggak perlu pakai alarm atau enggak, oh sekarang aku nggak pernah seret ASI lagi. Contohnya kayak gitu contohnya. Tapi itu sesuai sama bentuk startup kalian masing-masing. Nah, ini yang penting banget juga eh, competitor landscape. Jadi akan sangat aneh kalau misalnya kalian, oh kita yang pertama di dunia ini. Itu tidak mungkin. Yang pertama di dunia ini cuma Adam dan Hawa. Kalau startup ideas hampir sekali tidak mungkin gitu. Meskipun emang kalau misalnya kayak spesifik solutionnya adalah kalian, tapi pasti ada kompetitor yang langsung dan tidak langsung yang bisa jadi menggantikan kalian gitu. Jadi make sure kalian ngerti siapa kompetitor kalian langsung dan tidak langsung. Walaupun nggak 100% mirip, tapi pasti ada similar solution. Jadi semakin kalian ngerti kompetitor kalian, semakin kalian exactly taruh taruh nih misalnya, oh ada 8 nih kompetitor kita di market ini gitu. Terus, oh tapi yang ini itu mereka fokusnya ke nutrition aja. Contohnya Mombis lagi ya.
Oh, kalau yang ini contohnya khususnya di nutrition aja. Oh, kalau yang di sini itu sangat mahal dan tidak terjangkau sama umum. Oh, contohnya kalau yang di sini mereka itu UI UX-nya itu cocok untuk company, tapi nggak untuk kayak orang awam, tidak untuk pekerja. Oh, contohnya ini dia bagus, tapi hasilnya kurang akurat. Contoh-contohnya kayak gitu. Tapi kalian harus tahu betul bahwa kompetitor kalian tuh ada gitu. Karena di mana ada kompetitor, di situ berarti ada marketnya. Terus go to market strategy, siapa sih target customer kalian? Terus customer acquisition approach-nya gimana? Oke, target market aku adalah ibu-ibu gitu. Ibu-ibu yang lagi hamil gitu. Terus customer acquisition approach-nya contohnya gimana? Oh, nanti aku akan approach lactation konsultan atau doula atau klinik-klinik eh, pregnancy untuk bisa dapetin customer atau enggak aku nanti join ke community ibu hamil dan ibu menyusui di Facebook atau di Reddit atau di Posyandu atau apapun itu kalian harus ngerti nih karena kalau misalnya kalian nggak nunjukin customer acquisition approach berarti kalian nggak tahu dong gimana kayak ide kalian tuh boleh bagus tapi kalau kalian nggak ngerti cara approach customer kurang. Terus, em, nah, apakah eh, kita sudah melaksanakan atau validate assumption kita? Di situ bisa di-highlight juga, gitu, supaya mereka ngerti bahwa, oh, emang solutionnya legit loh, gitu. Oh, kita udah bikin event nih di kita jadi misalnya aku tunjukin nih oke kita dalam approach ini kita udah bikin 5 event dan dari 5 event itu 80% memilih sign 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 up gitu secara cuma-cuma terus dan dari situ kita dapat berapa persen sebagai eh, active user kita contohnya kayak gitu terus roadmap nah karena kalau misalnya kita meminta funding pasti itu kan kita harus punya gambaran yang jelas nih, si uang itu akan kita pakai buat apa. Dan pasti investor juga pengen tahu, oh lo ke depan tuh dalam 18 bulan tuh apa sih yang mau di-achieve? Apakah itu pengembangan? Oh, kita fokus mau ngetraining si AI mesinnya gitu, supaya misalnya halusinasinya jadi nol. Misalnya contohnya kayak gitu. Nah, terus tuh tahapan-tahapannya itu kayak gimana gitu. Misalnya, ya kalian lebih tahu lah nanti startup kalian masing-masing kayak gimana. Kalau misalnya di startup Mombis contohnya, oh jadi nanti di tahapan di 3 bulan pertama kita akan bikin ini. Di 6 bulan selanjutnya versi nol keluar. Terus nanti kita tanya, minta feedback ke 5.000 orang gitu. Terus setelah kita dapat feedback tersebut, nanti kita coba approach insurance. Setelah kita approach insurance, kita juga approach untuk health provider atau segala macamnya. Nah, kalian tunjukin nih, kalian kasih tahu bahwa ini kita minta duit ke lo. Nah, si duit itu akan kita pakai buat A, B, C, D, E, X dalam jangka runway 18 bulan gitu. Jadi mereka ngerti betul nih kalau misalnya kalian tahu betul apa yang kalian mau kerjain itu nyata dan nggak goib gitu. Terus finansial. Finansial itu juga amat penting karena apa? Karena eh, nggak ada investor yang mau invest terus rugi kan gitu. Jadi make sure kalian bisa tunjukin sebenarnya kalau misalnya di tempatku kemarin itu kita bikin 2 finansial. Yang pertama adalah untuk 1 tahun, yang kedua adalah untuk 5 tahun gitu. Supaya mereka lebih tergambar. Hmm. Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin lebih detailnya kayak yang pernah dapat respon sebelumnya. Kalian bisa tunjukin.
Sebenarnya kalau yang bagian financing ini, kalian tunjukin semuanya, tapi jangan pernah kalian tunjukin kayak, oh, kalian butuh 500.000 itu untuk equity kalian berapa, gitu. Nah, itu yang harus kalian highlight. Kalau misalnya ditanya, oke, kamu butuh 500.000 buat equity berapa, gitu. Nah, karena kata temenku, valuation itu jangan pernah keluar dari mulut kalian. Karena valuation itu adalah sebuah hal yang negos itu adalah sebuah hal yang bisa dinegosiasi, jadi jangan sampai anchor atau kayak jangkarnya, patokannya tuh kalian yang ngeset gitu. Sudah selesai. Thank you teman-teman. Wah, thank you banget nih Sri, materinya. Teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Bisa langsung dikirim ya lewat chat atau bisa angkat tangan langsung, bisa nanya langsung nih berdialog dengan Asri. Iya, Mungkin sambil nunggu teman-teman nanya, aku dulu kali ya yang nanya ya. boleh, boleh. Nah, kan kamu tadi udah ngomong nih Sri tentang kalau misalnya apa tergantung tahapan-tahapannya tuh udah nyampe mana gitu ya si Mm-mm, founder-founder ini. Kalau misalnya ternyata mereka masih baru early stage nih, jadi kayak ideation, mm-mm. tapi mereka mau pitch ke misalnya apa investor buat getting feedback, gitu. Menurut kamu gimana tuh? Ada perbedaan nggak? Kan di akhir-akhir tuh decknya kayak ada financing, terus kayak udah tractionnya udah seperti apa. Nah, kalau masih baru ideation kan kadang-kadang bahkan produk itu aja masih dibuat gitu kan, masih pengen Mm-mm. getting feedback. Nah, kalau kamu suggest-nya isunya kayak gimana tuh pitch decknya? Kalau sebenarnya yang membedakan ya dari yang idea sama yang enggak, sebenarnya itu pinter-pinternya aja kita untuk menunjukkan apa yang eh, oke gitu. Traction itu enggak selamanya harus uang. Maksudnya kayak oh kita udah dapet em, revenue 200.000 nih di 3 bulan pertama, nggak perlu kayak gitu. Kayak bisa juga kalian, oh, eh, tractionnya misalnya udah ada yang sign up. Oh, kita udah dapat letter of intent. Contohnya kayak gitu. Jadi, tetap tunjukin traction, meskipun itu eh, tractionnya akan tidak selejit itu, tapi at least kalian nunjukin bahwa kalian itu udah ngerjain ini dengan serius, gitu. Oke, oke. Jadi tetap harus dikasih lihat ini ya, apa tractionnya dan progress, lebih ke kayak juga progressnya sama customernya itu udah reactionnya udah seperti apa gitu. Betul. Hmm, Reaction dari customer gitu. Apakah sebenarnya eh, customer juga menganggap ini adalah sebuah solusi gitu. Jangan sampai kayak lo bikin produk bagus-bagus tapi ternyata nggak relate, ternyata customer juga nggak mau pakai. Ya, ngapain kita harus invest gitu. oke. Nah, ini ada dua orang lagi nih yang mau nanya nih, Sri. Boleh. Pertama dari Malik Akbar. Thank you buat sharingnya. Mau tanya kalau dari perspektifnya visi, parameter yang paling dilihat tuh apa ya? Oke. Nah, ini menarik banget. Jadi kemarin aku juga dapat workshop untuk melihat pitch deck dari sisi investor gitu. Ada 3 hal yang benar-benar dilihat dari investornya. Yang pertama adalah orang. Apakah kalian adalah orang yang tepat untuk mengeksekusi ini? Karena apa? Karena meskipun kayak ide kalian itu ternyata nggak works ketika kalian jalankan gitu ya. Misalnya kalian udah diinvest terus ternyata nggak works, tapi mereka tahu kalian tuh orangnya adalah eh, grade-nya oke, terus kalian selalu kurius, terus kalian mentorable, kayak kalian kalau dikasih feedback, kalian bisa implement itu. Itu mereka itu akan kayak kasih tahu aku ya kalau misalnya kamu bikin produk lainnya, kasih tahu aku ya kalau kamu mau bikin startup lainnya. Mereka itu akan tetap berhubungan baik dengan kalian. Itu yang pertama. Jadi people itu matters. Terus yang kedua adalah seberapa besar marketnya. Jadi mau kalian ternyata problem dan solutionnya itu nyata, tapi ternyata cuma dialami oleh, ternyata market size kalian cuman 100.000 orang, ya ngapain harus invest gede gitu. Karena kan sebenarnya investment itu untuk scalability gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah eh gimana caranya kalian itu bisa differentiate. Jadi selama aku pitching di sini, sebenarnya di Indonesia juga, cuman di sini tuh highlightnya selalu sama. Aku pitching ke venture capital, ke
angel investor, ke teman-temanku juga yang bekerja di venture capital, mereka pasti langsung tanya, oke, jadi apa nih yang membedakan kamu sama solusi yang udah ada, gitu. Nah, itu mungkin pertanyaan simple, tapi itu akan menunjukkan bahwa lo tuh ngerti nggak sih sebenarnya kondisi market saat ini kayak gimana. Terus kayak permasalahan kamu itu yang mau kamu try to solve tuh apa? Terus apa yang bikin kalian nggak bisa digantiin sama startup lainnya? Kayak gitu. Ya, ya. Jadi tiga ya tadi founder dan timnya, kemudian juga market size dan terakhir itu adalah differentiation factor. Hmm. Tapi memang benar sih, makin sering kita pitch ke investor atau ke experts gitu ya, advisor, itu nanti mereka bisa di tiga hal itu mereka bisa kasih kayak masukan-masukan yang bikin kita either pivot atau sharpen it gitu kan. Hmm. Ya. Nah ini ada satu lagi nih yang mau nanya, Erin, nah mau open mic silakan. Halo, Erin, hai. salam kenal, Shelly Putri. Makasih untuk sharingnya. Eh, mau tanya yang tentang somsam itu. Hmm. Jadi kan dulu aku udah pernah coba buat gitu untuk Hmm. sebuah pitch. Nah, memang kan tergantung dengan industri. Tapi Betul. sebenarnya kan nggak ada baseline atau tergantung kan buat yang the biggest circle-nya itu. Hmm. Nah, dari Taman Asri selama ini ada nggak cara yang bisa digunakan untuk memudahkan kita dalam mengecilkan market size-nya itu? Oke, oke. Halo. Cara Heeh. untuk mengecilkan market size. Iya, maksudnya dari yang pertamanya itu loh, yang paling luar Oh, apa dari tam tam ya? ke Yang paling sam. luar tam kan? Hmm. Heeh. Nah, jadi Oke. cara milih angka pertamanya buat tapnya tuh berapa gitu. Jadi Hmm. misalkan kita ngambil estimasi dari beberapa, misalnya dari beberapa riset ataupun beberapa publikasi dari BPS atau lain-lain. Tapi kan itu tetap eh, harus kita yang menentukan kan dengan industri dengan bisnis kita itu seberapa. Nah, tapi kan yang tadi As bilang juga nggak ada rumusan saklek sebenarnya. Tapi based on your experience, ada nggak sebenarnya caranya yang Hmm. untuk memudahkan? Oke, kalau aku sih, Makasih. oke, thank you. Thank you pertanyaannya. Jadi, aku langsung kasih contoh aja ya yang aku lakukan. Yang aku lakukan itu dari tam, contohnya tadi yang aku udah kasih tahu. em Langsung tunjukin aja. Sebenarnya itu pinter-pinter kita aja kayak ngelogika. Jadi, sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi gimana cara kita bisa ngasih sesuatu yang reasonable, hitungan yang reasonable. Contohnya adalah TAM yang kemarin tuh, aku pakai yang number of mother in US yang punya anak gitu. Aku kasih 9 million karena per tahunnya itu angka kelahirannya 3 juta. Nah, sumnya itu aku pakai 60% yang using mobile phone in daily basis gitu. Kenapa? Karena nanti kan bentuk produknya adalah eh, mobile app gitu. Jadi aku sumnya adalah pakai si 60% yang pakai mobile phone. Tapi kalau industri kalian kayak berbeda, ternyata oh tapi aku nggak pakai mobile phone ya, kalian pikirin lagi. Misalnya contohnya, oh tapi yang aku sasar itu adanya di kota. Ya udah, berarti kalian kayak oke, berapa persen sih orang yang ada di kota gitu. Kalian kalian pakai data-data yang kayak gitu gitu. Oh, ternyata 50% enggak mungkin. 70% orang Indonesia tinggalnya di kota, kota besar. Atau enggak, oh, em, misalnya yang kalian sasar awalnya adalah jumlah jumlah masyarakat yang banyak nih. Tapi yang kalian sasar adalah perempuan yang bekerja. Nah, berarti kalian masukin tuh angka wanita yang bekerja. Kayak gitu-gitu sebenarnya. Cara ngulik-nguliknya itu nggak bisa dari beberapa approach. Tapi kalian eh, kalian harus coba hitung yang paling reasonable yang mana gitu. Baru nanti di SOM itu kayak kalian tuh yang bisa kalian serve tuh berapa persen dulu sih gitu. Dan
SOM itu bisa bertumbuh ya se semakin berjalannya waktu gitu. Karena tergantung cara kalian approach marketnya kayak gimana. Tapi kalau TAM dan SAM itu lebih fix gitu. Semoga menjawab, Erin. Iya, Ya, mau follow up dikit boleh. Hmm. Yang SOM-nya berarti memang bertumbuh tergantung perkembangan bisnis kita. Mm-mm. Tapi kalau pas awal nentuin SOM-nya itu agak menggunakan gut feeling juga nggak sih Iya, sebenarnya? betul. Itu menggunakan gut feeling, tapi biasanya aku itu akan pakai approach-nya adalah em, kompetitor aku gimana sih mereka bisa dapat. Jadi aku kayak ngelihat, oh mereka tractionnya kompetitor lain tuh kayak gimana. Oh, em, kemungkinan tuh aku bisa berapa persen sih. Biasanya tuh akan ada data-datanya. Kayak misalnya, oh penetrasi healthcare itu berapa persen. Kayak, oh misalnya nih kalian di sektor kuliner. Iya, jadi pertama tuh kuliner tuh rata-rata tuh segini. Biasanya ada angkanya. Jadi pinter-pinter aja. Jadi jangan cuma 100% gut feeling, tapi tetap research. ya, ya. Mungkin nambahin ya, Asri juga bisa kasih feedback gitu. Kalau misalnya di pengalamanku, kayak TAM itu kan bisa jadi kan benar-benar big market yang the whole potential kalau misalnya kita cover the whole ground gitu kan. Hmm. Nah, tapi kalau misalnya kita mulai ke SOM dan SAM itu, kita bisa mulai kayak targeting very specific market segment yang kita bisa mau mulai di awal gitu. Jadi mulai kayak very targeted juga ke surface area yang mau kita cover. Hmm. Aku pernah dapat feedback itu juga gitu. Betul. Thank you Kak Sally udah nambahin. Nah, ini ada lagi nih yang nanya. Ada Bay Haki sama Rani. Mungkin Bay Haki dulu kali ya. Dia Hmm. nanya mana yang lebih menarik bagi visi secara visual. Model flat aja atau boleh dimasukin beberapa icon atau foto-foto tapi ngambilnya dari Google. Hmm. Oke, menurutku adalah yang penting itu desainnya itu nggak beda-beda formatnya. Contohnya apa? Contohnya misalnya nih, kalian akhirnya memutuskan untuk pakai icon nih, flat icon. Satunya tuh flat iconnya itu yang warna-warni, satunya yang hitam, satunya yang 3D atau apalah dua dimensi. Terus kayak formatnya beda-beda. Itu agak sebenarnya teman-teman juga bisa mikir lah kalau misalnya kalian bukan visi juga pasti kayak ngelihatnya aduh kurang enak dipandang ya gitu. Jadi apapun yang kalian pilih, stay konsisten. Mungkin teman-teman yang desainer lebih ngerti hal ini, tapi make sure bahwa nggak nggak beda-beda gitu. Jadi masih satu satu keluarga lah misalnya gitu. Jadi masih Terus konsisten gitu ya. betul. Terus menurutku investasi pertama yang harus kalian lakukan adalah investasi Canva Pro. Canva Pro itu sangat amat membantu teman-teman untuk bisa menghasilkan pitch deck yang bisa diterima oleh mata. Dan template-nya itu mereka bagus-bagus banget sekarang. Hmm. Gitu. Terus jika belum punya domain startup kita, apakah masih relevan jika menggunakan @gmail sebagai email kita? Sebenarnya iya, cuman kalian akan lebih kayak dianggap, oh ini beneran nih, oh ini beneran serius nih kalau misalnya kalian add domain. Dan sekarang kayaknya nggak begitu mahal nggak sih? Maksudnya kalau misalnya kalian udah ada di tahap mau raising fund, eh, email add terus company kalian itu seharusnya bukan hal yang susah untuk kalian dapetin gitu. Itu kayak bare minimum, cila, bare minimum. Oke. Nih Rani dulu kali ya. ada Rani, ya benar. Ada Rani Siregar yang udah raise hand. Silakan open mic, Rani. Oke, thank you Kak. Aku mau tanya, sebenarnya aku belum pernah dapat pengalaman pitch deck langsung sama visi, tapi aku udah beberapa kali ikut di kayak business plan competition gitu. Mm-mm. Nah, aku mau tanya dari yang aku alamin aja Kak. Mm-mm. Mungkin ini simple, tapi aku bingung. Kayak kan kita dikasih waktu yang limited banget. Aku waktu itu pernah hanya 3 menit, 5 menit, 7 menit gitu. Kayak harus gimana sih bahasanya? Kayak langsung A, B, C langsung poin ke poin atau yang touching gitu supaya kan ini untuk apa ya apa harus personalize atau gimana biar si investor atau juri ini kayak ngerasa oh iya ya ya manusiawi lah gitu ya kita touch Mm-mm. hatinya gitu itu Mm-mm. yang pertama terus yang kedua aku waktu pitching itu ditanyain tuh kayak
aku kan udah mention semua kayak Tamsomsam dan lain-lain gitu. Terus pas ditanya nanti itu gimana kamu mau secara teknis lakuin apa? Nanti benar-benar praktikalnya itu mau gimana? Sedangkan itu kan baru baru angan-angan, ancang-ancang ya. Mm-mm. Jadi kayak kita itu udah tahu ngalokasikan uangnya itu kemana, terus perkembangannya sampai berapa, terus nanti kamu dapat berapa itu aku langsung blank karena nggak tahu juga gitu. Menurut kakak gimana tuh cara jawabnya? Ya baik. Oke. Thank you Rani. Tadi ada beberapa pertanyaan ya, aku jawab satu-satu. Jadi untuk yang tadi aku bilang, karena pitch deck itu kan emang limited, tapi di pitch deck itu kita bisa masukin appendix namanya. Appendix itu bisa bantu kalian kalau misalnya kalian dapat pertanyaan-pertanyaan kayak yang tadi, oh uangnya mau dibuat apa, oh terus rencana selanjutnya kayak gimana, segala macamnya, itu kalian bisa taruh di appendix. Dan eh, menurutku, kesiapan kamu untuk menjawab hal tersebut itu menunjukkan bahwa kalian tuh beneran eh, tahu nih apa yang kamu lakuin gitu. Jangan sampai kalian minta uang doang. Maksudnya jangan sampai kita minta uang doang, tapi kayak, oh aku nggak ngerti nih nanti eh, pengembangannya gimana karena itu masih ideas gitu. Meskipun itu masih idea, tapi kalian harus tahu nih, oke nanti aku akan pendekatannya, aku akan partnership sama OBGYN, aku akan partnership sama psychiatry, aku akan partnership sama sekolah anak atau enggak aku akan partnership sama rumah sakit bersalin. Contohnya kayak gitu. Itu kalian harus ngerti banget nih. Kalian harus bener-bener jelas. Jadi sejelas-jelasnya apa yang ada di kepala kalian aja belum tentu kalian sampaikan dengan jelas gitu. Apalagi kalau misalnya itu nggak ada di otak kalian gitu kan si investor bakal bakal lebih bingung gitu. Itu yang pertama. Terus yang selanjutnya tentang touching atau enggak. Nah, menurutku ketika kita menyampaikan pitching dengan hati, itu mereka akan bisa merasakannya. Jadi penting untuk kalian tuh menyampaikan itu dengan hati, bukan cuma ngomong doang. Gitu. Itu yang aku percaya dari dulu sampai sekarang. Karena aku pernah nyobain pitching kayak yang bener-bener aku maknai hal tersebut, atau pitching kayak ya udah sekedar presentasi aja, itu sampai ke merekanya akan berbeda. Meskipun isi pitchingnya sama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu terus gimana? Gimana sih caranya supaya bisa menyentuh tapi kita nggak kehabisan waktu? Practice. Jadi kalian harus latihan. Kalian harus latihan satu dua kali itu nggak akan mungkin cukup. Jadi biasanya itu aku selalu pitching di depan kaca supaya aku tahu nanti ekspresi mukaku kayak gimana, gerak tubuhku kayak gimana, terus kayak jedanya kayak gimana, sama aku timerin. Menurut aku itu cara yang paling efektif. Jadi latihan di timer sama di depan kaca gitu. Itu adalah satu-satunya cara supaya kalian nggak kehabisan waktu gitu. Oke, thank you Kak. Follow up question satu lagi. Mm. Kalau Kakak sebelum pitching tuh atau waktu buat bisnis plan-nya lah Mm. bilang ya, itu Kakak udah kalkulasiin belum kayak sampai kemana gitu? Maksudnya kayak ngejelasinnya nanti aku udah tahu banget nih nanti seperti apa atau kita bisa kasih aja apa yang ide kita as long as itu make sense walaupun kita nggak tahu it works atau enggak. Kita Enggak ya? harus tahu kalau it works. Hmm. Makanya pitch deck itu adalah sesuatu yang kita susun, kita harus tahu. Kayak misalnya gini, sama aja kayak kalian mau ngajak orang, oh aku open trip nih, open trip gitu. Open terus harganya 7 juta gitu. Terus orang tanya, oke nanti kemana aja? Oke nanti harinya apa? Nanti kita ngunjungi apa? Nanti kita jadwalnya apa aja? Nanti kita kesananya naik apa? Nanti kita kesananya mampir ke sini nggak? Oh nanti kita kesananya lebih baik naik ini supaya lebih cepat nggak? Kita harus ngerti. Karena apa? Kita yang open trip. Kita yang minta uang. Masa kita nggak ngerti? Loh, aku cuma ide doang nih, aku cuma ide open trip, tapi aku nggak tahu nanti mau kemana. Aku nggak tahu nanti schedule-nya kayak gimana. Itu nanti dipikirin aja. Ya orang akan kayak, lah ngapain aku harus ikut open trip kamu gitu.
Kayak contohnya kayak gitu. Oke, thank you Kak, udah itu aja. Sama-sama. Oke, thank you Rani. Nah, next sih kita juga ada question, ada dua nih dari Ray sama Yudhistira. Ray dulu ya. How long it takes from you to send from sending the email to VC until you get the chance to pitch, sama what is the hardest feedback that you get from the VC so far? Hmm. How long it takes from you send the email to VC? Jawaban jujurnya adalah ada yang sampai sekarang dia nggak balas aku. Ada yang sampai sekarang VC-nya nggak balas aku. Ada yang balasnya 1 hari kemudian. Ada yang balasnya di hari yang sama. Ada yang 2 minggu kemudian, 1 bulan kemudian. Banyak gitu. Tapi yang paling gampang adalah pitching dengan ikut kompetisi atau pitching dengan mendaftar di Startup Hub. Kenapa? Kalian nggak perlu menunggu, sayang. Kenapa jadi promosi? Karena nanti si investornya bakal bakal menyediakan waktunya gitu dan kita tinggal konekin kalian aja gitu. Tapi make sure kalian tahu nih startup kalian mau dibawa kemana. Jangan sampai kayak kita udah konekin sama visi tapi kalian belum tahu apa yang kalian mau kerjain gitu. Benar. Jadi nanti salah satu program kita itu ada pitching session atau kayak feedback session dengan para venture capital. Tapi nanti ini akan kayak agak, pokoknya kalian join dulu community-nya, terus nanti kita akan coba cocok matching gitu ya antara venture capital sama foundernya yang kira-kira cocok untuk ngasih advice dan feedback. Nah, sama question selanjutnya, what is the hardest feedback yang kamu selama ini dapat? The hardest feedback adalah kalau kamu kalau kamu nggak punya uh, prototype atau minimum viable product berarti kamu nggak cukup serius. Itu yang ngasih tahu aku adalah venture capital Jepang. Venture capital US tapi orang Jepang. Dia ngomong kayak gitu ke aku gitu. Kayak ya berarti kamu nggak cukup serius. Kayak Oke. itu udah titik. Berarti nggak bisa cuma dia aja ya. Jadi memang kalau punya ide harus dicoba, dibikin dulu produknya gitu ya, terus dicoba tes ke market. Nah, itu baru menunjukkan komitmen kita gitu. Mm-mm. Oke. Nah, thank you Ray. Pertanyaannya ada next question dari Yudhistira Surya. Boleh silakan di open mic. Halo Kak, salam kenal saya Yudis. Thank you kesempatannya. Halo, Eh, salam kenal. aku mau nanya Kak, kira-kira nih, kita kan sebagai, halo, suara saya terdengar nggak ya? Kedengeran? Halo, Kedengeran? oke. Saya mau nanya Kak, kita kan kadang-kadang sebagai, let's say founders atau orang yang punya ideas kan ada sedikit ketakutan tuh Kak untuk nge-share ideas kita, karena kita akan berbicara dengan orang-orang yang punya resource banyak gitu ya, Hmm. yang kapan aja mungkin bisa dicuri gitu ideas kita gitu. Hmm. Gimana sih Kak kira-kira kiat-kiatnya untuk kita tuh ideas kita tuh bisa apa ya istilahnya ya tetap stay protected gitu ya nggak ada problem nggak akan mereka curi ideasnya dan lain-lain. Ada pengalaman tertentu mungkin yang bisa di-share. Thank you. Oke, thank you. Jadi itu adalah hal yang aku alami waktu aku ikut sandbox di MIT. Yang pertama adalah ideas aku di copy. Ideas aku di copy sama salah satu ada startup. Tapi otaknya kan di aku ya, Cilah, otaknya di aku. Maksudnya tuh aku tahu banget nih, nanti tuh si ide aku tuh akan dibawa kemana, go to marketnya itu gimana, strateginya gimana. Itu semua eksekusinya itu ada di kepala aku gitu. Jadi meskipun dia contek idenya, dia kayak pikirin terus masukin ChatGPT segala macam, eksekusinya juga akan berbeda gitu. Nah, hal yang akhirnya aku lakukan gara-gara itu ide aku di copy. Gila. Karena awalnya itu dia ngajak aku buat jadi satu tim. Aku menolak karena menurut aku memang kita tidak cocok kalau misalnya menjadi partner gitu. Jadi aku udah ngerti nih, oh dia nggak akan cocok kalau jadi partner. Jadi dia propose aku bilang, oh nggak dulu gitu. Tapi ternyata dia bikin ide yang sama gitu. Terus dia tetap approach aku kayak, kamu mau nggak nanti eh, kamu seberapa serius nih sama ide ini? Nanti kamu yang bikin cabang Indonesia, terus nanti gini 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 gini. Aku tetap bilang enggak gitu. Yang aku lakukan apa? Aku langsung daftarin. Aku langsung daftarin ideku, aku langsung daftarin companyku di US gitu.
supaya untuk ngeprotek, at least ada proteksinya gitu. Tapi ada juga case yang kedua. Case yang kedua itu aku ngomong sama salah satu temennya Kak Sally juga SFMBA, itu namanya Ancal, tahu nggak Kak? Jadi dia tuh dokter. Kak Sally nggak ada suaranya. Jadi aku Ya, ya tahu. ya Men- aku Nah, aku meeting sama si Kak Ancal. Kak Ancal itu dokter, terus dia juga pengen bikin startup. Terus kita sharing nih, oh iya, jadi aku pengen bikin maternal platform. Fokusnya untuk bantuin new mother sama expecting mother. Terus nanti kayak gini-gini-gini. Terus resikonya kayak gini-gini. Kita brainstorming itu kayak 1 sampai 2 jam. Terus dia ngasih aku feedback, terus dia ngasih tahu aku, oh iya bisa pakai point of view ini, oh iya bisa dikonekin sama ini. Selanjutnya dia daftar MIT Sandbox, idenya berbeda. Karena apa? Karena nggak semua orang itu punya energi untuk kayak meskipun itu ada potensialnya, meskipun dia juga tahu ada potensinya, tapi nggak semua orang itu bakal mau eksekusi itu gitu. Jadi tenang aja. Jadi kita nggak usah kayak paranoid kayak oh kalau misalnya aku ceritain ideku pasti 100% dicontek, nggak perlu paranoid, tapi kalian juga harus strategis gitu. Kayak oke, gimana caranya supaya kita bisa ngeprotek ini kayak gitu. Hmm. Ya, terus mau nambahin nih ada Oke. 2 hal yang juga aku dengar. Yang pertama itu adalah sebenarnya dengan kita pitching idea, mungkin nggak semuanya kayak tadi Asri udah sempat ngomong juga di tengah-tengah, jangan semua rahasia dapurnya, apalagi kalau kamu punya secret sauce gitu ya, yang kayak kenapa ide kamu tuh bisa works tuh jangan semuanya dikeluarin gitu, cuma Hmm, kayak sedikit yang membuat interested. hmm, Tapi kalau misalnya pitching, especially kalau calon co-founder atau bukan investor, eh tuh tetap di pitching karena nanti kamu bisa dapat feedback dan yang feedbacknya itu bisa actually help you to improve the idea itu satu. Yang kedua, profesor-profesor di MIT yang udah pakar-pakarnya nih buat entrepreneurship, mereka bilang kalau misalnya ternyata ide kamu bisa segampang itu di copy orang, then your business idea will not work anyway. Karena nggak ada diferensiatornya tadi kan. Jadi betul. diferensiatornya apa gitu. Nah, jadi memang eh, apa ya kalau misalnya pun akan kamu udah bawa itu nanti di tengah-tengah bisa aja ada orang lain yang akan nge-copy dan mengcopy lebih baik kalau ternyata mereka bisa punya diferensiator gitu. Makanya tadi Asri bilang di kepalanya udah ada tuh diferensiator yang dia buat tuh berarti gitu. Nah ini ada Yudhistira tadi sorry mau ada follow up. Oke. Eh, Mungkin satu lagi Kak. Hmm, Satu lagi pertanyaan. Seberapa berdampak nih Kak? Kan Kakak sekarang katakanlah kuliah di Babson ya, dan hmm. mungkin Kak Shirley juga di MIT dan mungkin tersebar lah di apa namanya di seluruh penjuru Amerika lah seperti itu. Ya ini seberapa berdampak sih Kak background kita atau kampus kita ketika saat kita pitching, ketika saat kita mempresentasikan, apakah itu salah satu yang sangat dilihat dan mungkin ada pengalaman pribadi yang bisa di-share? Seberapa berdampak apanya tuh? Ya dalam Backgroundnya. artian backgroundnya gitu ya katakanlah eh, oh ini dari sini nih oh dari Harvard nih dari Babson nih dari ini nih gitu Hmm. seberapa berdampak sih itu karena ya Jadi berarti mungkin saya cuma dengar selentingan-selentingan cerita dari rekan-rekan ya biasanya oh kalau X ini gampang banget dapat investor kalau X ini gampang banget dapat investor gitu Hmm. mungkin bisa sharing pengalaman pribadi thank you. Oke, aku bantu jawab, terus nanti mungkin ada point of view-nya dari Kak Sally ya, karena kan yang MIT, Kak Sally. Kalau dari aku sendiri itu ada 2 hal. Yang pertama adalah aku percaya bahwa experience itu dibikin. Aku sangat percaya itu. Kayak contohnya, aku eh, di awal aku bikin startup, aku nggak punya experience sama sekali. Tapi akhirnya aku bikin pilot project gitu. Contohnya nih, waktu dulu aku ada startup jahitin di 2016, itu aku belum punya pengalaman apapun. Tapi akhirnya aku bikin pilot program. Oke, kita buat latihan, kita melatih ibu-ibu penjahit di berbagai daerah di Indonesia di 5 titik gitu. Bekerja sama sama Kementerian Desa Tertinggal segala macamnya. Itu kita masukin, terus dari situ kita punya traction, kita punya pengalaman. Akhirnya ketika kita pitching, oke, iya, jadi kita dari jahitin, terus kita udah pernah ngelakuin project A, B, C, D, kita kerjasama sama A, B, C, D segala macamnya gitu. Jadi itu mereka nggak akan melihat kayak background pendidikan, tapi mereka akan melihat apa yang pernah kalian lakuin gitu. Itu yang pertama.
Terus yang kedua adalah yang background pendidikan tuh matters. Maksudnya adalah misalnya nih, aku dari Babson. Babson kan terkenal sama bisnisnya. Terus satunya aku founderku itu dari Morgan Stanley, terkenal dia M&A. Berarti dia oke banget di finance. Yang ketiga, dia di Columbia University, tapi dia specialist AI. Contohnya kayak gitu. Nah, dari situ orang itu bakal ngelihat, oh ya, tim ini itu kuat karena mereka masing-masing tuh punya spesifik eh, skill dan eh, experience yang beda-beda banget gitu. Jadi itu bisa jadi hal yang menguatkan. Tapi jangan sampai kalian udah minder minder duluan sama sesuatu yang nggak bisa kalian rubah gitu. Tapi kalau misalnya kalian mikir kayak, oh aku nggak punya apa-apa nih, ya udah gimana caranya supaya lo jadi legit gitu. Kalian harus berpikir. Bisa ditambahin Kak Sally mungkin. Iya, jadi ini kan sebenarnya ngomongnya tentang branding ya. Jadi apakah branding help gitu? Brands, of course it gonna help. Tapi sebenarnya helpnya itu lebih ke kayak ngebuka jalan gitu ya. Untuk kayak mengebantu bahwa build credibility sebelum pitching ke investor gitu. Tapi ketika nanti udah pitching, apakah dia big differentiator? Sebenarnya belum tentu gitu kan. Setahu aku, kayak tadi kan Nasi juga udah bilang tuh kayak di awal, oh ada put your team profile gitu Hmm, kan. Dan kayak kita juga ngomong show bagaimana sih tim ini tuh kayak tadi the dream team, how the skills complement to each other, experience mereka di industrinya seperti apa, terus kenapa tim ini jadi tim yang kuat dan bisa membuat si bisnis idenya works gitu. Nah itu kamu show itu di situ dan not necessarily actually the branding will always be the determinant factor. Bisa jadi ternyata kamu kayak tadi misalnya kayak Mombis misalnya ya. Misalnya ternyata nggak MBA di mana-mana tapi udah punya experience misalnya working with moms gitu. Terus udah very experience with the pain points gitu ya. Jadi udah punya pengalaman dan really understand the industry itu juga big plus gitu. Jadi menurutku juga nggak ada kayak benar-benar circuit formula yang oh harus ada founder dari atau co-founder dari University XYZ, sebenarnya nggak harus gitu sih. Tapi gimana caranya kamu bisa menunjukkan si timnya itu punya skill yang complementary and have the capability to make this successful gitu. Dan bahkan itu nggak cuma branding aja ya. Bisa jadi kayak apa ya kayak salah satu apa namanya LP di visinya MIT yang ngajar di MIT dia bilang bahwa kadang-kadang bahkan kayak your strong emotional story of the founder bisa betul. kayak misalnya nih misalnya doang ya dia dia biotech dia pengen bikin cancer eh, medicine gitu misalnya dan itu benar-benar strong story kenapa karena misalnya orang tuanya meninggal karena the same cancer dan after that he has this mission to actually solve this problem for everyone else. Nah kalau misalnya foundernya itu bisa menunjukkan bahwa I'm really invested in this, I'm committed, I have the capability dan mau apa namanya apapun yang terjadi bakal coba untuk membuat ini berhasil tuh juga give strong conviction buat investornya gitu. Jadi bisa juga kayak gitu. Betul, betul. Betul banget itu. Aku setuju. Karena meskipun kayak kalian kalau nunjukin sesuatu, misalnya, oh sekolah kalian bagus banget gitu. Tapi ternyata isi pitch deck kalian ompong juga, mereka bakal nggak nggak sinkron gitu. Terus ada juga satu lagi, misalnya nih, aku tuh kemarin lihat ya, ada sebuah startup, dia tuh diakuisisi dengan harga yang berapa billion atau berapa million, gitu, berapa puluh million gitu harganya, eh harga si akuisisinya. Nah, aku lihat LinkedIn-nya sama sekali nggak nyambung. Jadi dia itu tentang genetik gitu. Dia tuh ngerjain tentang genetik. Terus dia apa ya? Sekolahnya tuh filosofi atau apa? Pokoknya nggak ada sambung-sambungannya sama genetik sama sekali gitu. Tapi ada work experience dia, itu dia kerja di genetik apa gitu. Jadi bisa jadi nggak bisa jadi ternyata yang jadi kekuatan kamu itu bukan sekolah kamu, tapi kayak kamu pernah punya experience magang di mana, kamu pernah punya experience kerja di mana atau ngerjain apa, itu bisa jadi strong strong itu banget, strong penilaian penilaian yang cukup kuat gitu. Mhm. Oke, thank you Yudhistira.
Eh, nah, sebelum kita eh ini kayaknya pertanyaannya udah ini ya seru ya tadi udah banyak yang nanya. Kita juga udah 25 minutes overtime. Mungkin sebelum kita akhiri acaranya, thank you so much buat Asri untuk kontennya dan ilmu-ilmunya dan sharing-sharingnya. Teman-teman, jangan lupa aku udah share nih di layar ada QR code buat join Startup Hub Community. Di chat juga udah ada linknya. Kita bakal bikin even more events-events nggak cuma buat LPDP awardee atau alumni tapi juga bisa buat umum. Jadi please join the community. We will bring and create a lot more events for all of you. Uh, Sebelum kita tutup juga nih, kalau yang bisa video dimunculin videonya mungkin kita mau ini dulu ya kayak sesi foto bersama. Sila. Ditunjukin dulu nih muka-mukanya nih calon-calon founder atau udah founder nih. Jadi siapa tahu kan nanti kan ternyata dari sini nih ada screenshotnya terus oh itu tuh ternyata tuh foundernya XYZ loh udah jadi berapa million oh, ya. Berapa billion dollars. Oke, yang belum silakan kalau yang mau open cam. Oke, kita pakai screenshot ya. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke, thank you so much teman-teman buat partisipasinya. Sorry kalau tadi kita mulainya agak telat dan berakhirnya sangat-sangat telat. Tapi very appreciate your engagement. Please join the community. We will bring you information about next events. Thank you Asri. Thank you, Kak Asri dan Kak Shelly. Thank you semuanya.